Terima kasih teman-teman Star Akustik. Lagunya apa sih judulnya tadi? Corazon Espinado. Oh, yang artinya? Artinya jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Iya. Kalau memang jangan menyerah harus benar-benar terjadi karena memang gak akan menyerah juga untuk belajar sesuatu yang baru gitu ya. Dan sudah bersama dengan saya hari ini di Cakrawala Malam adalah seorang dokter cantik banget luar biasa. Dokter bukan sembarang dokter tapi beliau adalah dokter hewan yang juga merupakan magister vet reader juga, Dokter Nimas Ayu Pertiwi. Wow, cantik banget. Selamat malam, Dok. Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Cakrawala Malam, Dok. Kalau ngobrolin tentang dokter hewan ini memang agak-agak sedikit serem karena bertemunya bukan dengan manusia, bertemunya bukan dengan yang bisa diajak ngobrol, tapi lebih ke bertemu dengan yang ngerti perasaan satu sama lain gitu ya, Dok ya. Dan malam hari ini Dokter Nimas akan membahas tentang animal behavior, tentang kelakuan-kelakuan para hewan-hewan yang sudah ditemuin beliau sejak dari, sudah praktek berapa lama nih, Dok?
Saya praktek mulai 2009. 2009 sampai sekarang ya. Oke. Sebelum kita ngobrol tentang animal behavior, ngobrol ini dulu tentang kegiatan sehari-hari seorang dokter hewan. Sampai sejauh ini sudah kurang lebih berapa tahun? Berarti sudah jalan 6-7 tahun ya. 7 tahun. Hewan yang paling ganas yang pernah diperiksa sama seorang dokter Nimas apa nih? Banyak sih ya. Sebenarnya setiap individu hewan, baik anjing, kucing, ular, kemudian iguana, burung hantu, semua punya karakter ya. Oke. Burung hantu? Ya. Ada periksa burung hantu juga? Burung Ada yang hantu. pelihara juga burung hantu? Ada juga. Pasti dia temannya Harry Potter ya. Terus Dok? Nah, memang setiap individu ada yang pemarah, ada yang dia memang jinak, ada yang friendly begitu sama kita, sama semua orang dia mau aja untuk kontak fisik. Oh, Tapi ada oke. juga yang begitu beda sama pemiliknya, dia udah langsung bete sendiri udah ada. Misalnya anjing gitu ya, anjing kintamani ya, memang karakternya dia akan lebih aktif ya. Ada beberapa individu yang memang hanya mau sama ownernya, atau mungkin sama oke. ownernya sendiri juga sudah tidak terlalu mood gitu. Jaga jarak gitu ya. Kemudian ular juga. Ular juga? Ya, jadi misalnya ada ular yang dia kutuan, ada yang mungkin pilek, nah kita juga harus bantu juga. Oke, kalau periksa ular gitu memang niatnya memang udah harus berani gitu ya dengan binatang-binatang melata yang berbisa gitu ya Dok ya? Tidak semua ular bisa juga, tetapi sebenarnya semua hewan itu ketika kita punya niat baik, kita coba membangun chemistry sama mereka, mereka juga akan bersifat yang Bisa positif terima sama juga. kita. Oke. Kalau selama ini mungkin hewan-hewan yang lucu tuh sakitnya mungkin bisa dibilang sakit. Mungkin ada flu gitu-gitu ya untuk yang kucing, anjing, ada ataupun kelinci. Tapi kalau kayak ular, burung hantu gitu sakitnya apa Dok biasanya? Hampir sama juga. Ada yang gangguan pernafasan, pencernaan, ada yang karena stres juga bisa. Nggak ada yang sakit hati tapi ya hewan-hewan itu ya? Ada juga. Oh ada juga yang sakit hati? Misalnya ditinggal untuk pasangannya meninggal, misalnya dia akhirnya stres, nggak mau makan, ada juga Oh seperti itu. gitu. Nah ini adalah salah satu animal behavior-nya. Nah, itu artinya juga ternyata bukan kita saja yang kalau ditinggal pasangan terus tiba-tiba langsung galau, ternyata beberapa hewan juga mengalami hal yang Ada. sama ya. Baper. Teman-teman Star Pusnik punya piaraan apa di rumah? Kalau Irfan punya apa? Saya sebetulnya nggak punya peliharaan, cuma pengen melihara kayak apa marmut gitu. Marmut. Dia suka imut-imut soalnya. Muka garang, hati imut Iya, ya. Kalau Debbie punya peliharaan apa atau mau Kalau pelihara papa apa? ada sih burung tapi. Apa burung? Iya. Oke. Kalau Adit dua di belakang, pingin punya peliharaan apa? Kalau pengen ya pengen punya Jangan jawab tuyul ya. gitu. Oh jerapah. Susah itu kalau kasih makan, Dia kan Dit. rumahnya tingginya 50 meter. Oh iya iya Bisa iya, lah, jadi bisa ya. Kalau Adit satunya apa pinginnya? Gajah? Saya cuman ngefans sama kanguru. Kanguru. Oh, mahal ya itu ya kayaknya hewannya ya. Harus agak-agak jauh gitu. Ternyata mereka juga punya banyak peliharaan dan juga punya fans juga nih Keinginan Dok. juga. Benar. Tapi mungkin ada beberapa juga yang belum tahu tentang animal behavior. Yang lebih menjurus lagi kita akan membahas tentang animal behavior beberapa hewan yang menjadi favorit juga. Selain kucing, anjing, ada beberapa yang kata dokter Nimas ini lagi tren saat ini adalah banyak pelihara tentang kelinci ya. Tapi sebelum bahas tentang kelinci, mungkin animal behavior itu seperti apa sih Dok? Pada dasarnya kebiasaan untuk hewan itu memang tingkah laku sehari-hari ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri tidak peka atau mungkin orang tidak peka. Misalnya ada yang baru melihara anjing gitu ya, dan datang di rumah diajak main, tiba-tiba besok nggak mau makan tuh. Udah pada stres duluan, aduh anjingku udah datang di rumah, udah baru kita beli, sudah divaksin dan lain-lain, tapi nggak mau makan, dia baru pindah rumah. Nah ini tadi kita harus mengenal apakah psikologis hewan itu merasa nyaman atau tidak dengan peliharaan ini. Oke. Nah, kadang-kadang banyak sekali yang opnam dia datang dengan kondisi pemilik sudah was-was, itu khawatir gitu, hewannya takut kenapa-napa. Ternyata pada saat saya opnam, kita rawat di sana, ternyata dia hanya stres gitu. Dia Penyembuhannya nyiapin- gimana tuh dokter? kita Nimas harus kalau lihat stres? behaviornya dia. Oke. Naturalnya seperti apa? Mungkin dia butuh suhu yang sejuk, mungkin dia ingin perubahan pakan, mungkin dia hanya ingin kontak fisik sama ownernya Oh, gitu. oke. Jadi mungkin hanya ditinggal untuk kerja, tinggal untuk kuliah, tinggal kasih makan, sudah dia nggak pernah kontak fisik tuh gitu. Oh jadi ternyata Nggak kontak pernah fisik dengan hewan itu penting ya? Penting sekali. Oh. Nggak ada chemistry di Hewan situ. apapun itu? Apapun itu. Oke. Seperti tadi yang dibilang bahwa wah dokter hewan itu serem ya gitu. Padahal enggak. Justru karena kalau saya bekerja di bidang hewan ya atau perhewanan ini, hewan itu adalah makhluk yang nggak pernah bohong. Oh betul. Selalu Nggak jujur. pernah selingkuh Jadi- juga ya dok ya. Kok agak gampang curhat kayaknya ya. Iya. Jadi baper lagi nih. Iya apa lagi. Terus dok. Nah,
Jadi pada saat pasien itu datang ya, baik itu diantar langsung oleh pemiliknya atau mungkin yang merawat ya, hewan itu tidak akan pernah bohong dengan kondisi yang dia alami. Mungkin pemilik bisa bilang hewan ini nggak mau makan 1 minggu gitu. Begitu kita cek, enggak kok, ini makan sebenarnya, hanya Ternyata? sedikit stres aja Itu gitu. terlihat dari apa sih dok? Dari matanya atau mungkin? Iya, dari mulai performanya dia juga gitu. Oh, Kemudian turgornya, kemudian apa namanya, kita lakukan pemeriksaan fisik seperti temperatur, berat badan, fungsi respirasi dan lain sebagainya. kalau tadi sempat dokter Nimas tadi sempat mengatakan bahwa beberapa hewan itu perlu kontak fisik juga Betul. dengan yang punya gitu ya. Tapi kalau mungkin ada beberapa yang suka dengan peliharaan melata, iguana, atau mungkin ada yang pernah melihara harimau atau singa nggak sih dok? Tidak disarankan ya. Tidak disarankan karena ya, itu kalau hewan nggak lama-lama dia yang konservasi. digigit nanti ya masih itu ya. Itu kayak gitu-gitu meskipun hewan melata juga perlu untuk Perlu disentuh semua juga. hewan, bahkan burung tadi ayahnya juga harus dilakukan kontak fisik juga lah. Harus disentuh juga atau? Iya, ya. Harus disentuh. Kita bagikan selalu Burung biasanya peliharaan di jemur ya. rumah kan disentuh ya. Iya, Di maksudnya kandang itu. gitu loh. Iya, Kan betul. dimasukin dalam kurung kan. Mm-mm, Kalau burungnya. dipegang kan kemana-mana dia perginya. Betul, bahaya kalau kemana-mana burung itu. Oke, terus dokter? Nah, itu tadi. Iya. Seperti halnya ada suatu teori dari psikolog, itu Ivan Pavlov, bahwa ketika kita ingin men-training hewan, misalnya mau diajari toilet training atau mau diajari ketika ada bel, kemudian seperti anjing ya, seekor anjing ada bel, kok tidak ada respon. Kemudian cara kedua gimana supaya ada bel dia selalu datang ke kita, ya, supaya dia mau dekat sama kita ajari bawa bel sambil bawa bawal makanan. Oh, oke. Akhirnya dia mulai mengeluarkan air liurnya kan, mulai ingin makan, baru dia datang. Begitu dia Nah, dengar bel next langsung time, datang. next time tanpa ada bawal makanan, ada bel aja dia langsung datang. Oke, gitu. Jadi pemirsa mungkin juga Anda masih penasaran, ada beberapa pertanyaan juga tentang hewan peliharaan Anda di rumah apapun itu. Boleh telepon langsung ke kita karena kita buka line interaktif di 738 0885. Sekali lagi untuk Anda yang pengen ngobrol dengan Dokter Nimas, bertanya tentang hewan peliharaan Anda, boleh telepon sekarang juga 738 0885. Oke, kita ngobrol lagi tentang beberapa hewan nih dok. Mungkin ada dari hewan yang kita pelihara itu sudah dari awal itu sudah baik atau sudah jinak. Iya. Tapi ada trik khusus nggak sih untuk memelihara hewan yang awalnya kita nggak kenal, terus kita ingin lebih dekat lagi selain Betul. sentuhan fisik? Apalagi kalau misalnya hewan yang kita pelihara sudah besar, Betul. tidak dari kecil Iya. kan. Kalau dari kecil kita bisa training yang lebih mudah. Misalnya mau melatih makan, kemudian minumnya dengan botol nipple gitu tanpa harus dengan bowl, takutnya di sini basah, itu mudah. Tapi ketika dewasa, kemudian datang dengan dia mungkin agak sedikit galak ya tanda kutip gitu. Padahal sebenarnya hewan itu galak itu pasti ada maksudnya. Mungkin dia tidak bisa dikeluarkan semua energinya. Oh, gitu. Misalnya anjing, dia harus exercise setiap pagi ya. Oh, Anggap aja golongan Rottweiler ya. Dia harus exercise setiap pagi, tapi sama ownernya nih sibuk nih. Untuk pagi harus berangkat kerja gitu. Jadi nggak Akhirnya punya dia, waktu buat dia. akhirnya di rumah dia usil kan, usil semua digigitin, kemudian dia pemarah gitu. Nah ini akhirnya harus konsultasi, biasanya pagi harus diajak jogging dulu gitu kalau bisa. oke. Atau kalau nggak bisa pagi sorenya dia pulang kerja gitu. Jadi energinya terkuras. Jadi memang beberapa peliharaan itu memang beda-beda untuk cara menanggulangi mereka Betul, juga, ngajak karakternya. mereka main juga seperti apa Iya. ternyata beda ya. Tapi pastinya dalam melihara hewan itu jangan sampai ownernya stres. Oh, Karena oke. melihara hewan itu tujuannya untuk refreshing. Oh, Nah, oke. iya kan? Jadi bisa jadi teman juga kalau di rumah ya. Betul. Tapi mungkin setelah ini pemirsa saya akan tanya bagaimana bisa menjadikan 3 hewan dalam satu peliharaan sekaligus. Jadi kalau Anda penasaran, boleh langsung juga ngobrol dengan Dokter Nimas di sini 738 0885. Setelah yang satu ini kita akan kembali pemirsa.